Dan oke, bisa kita mulai ya? Headset saya berarti masalah ya? Nggak mau headset saya. Coba di end, nggak apa-apa. Saya ingin dengar suaranya dulu sebelum kita mulai. Sama di share absensinya deh. Link absensinya di chat. Baik, kedengeran ya? Kedengeran nggak? Jelas ya? Jadi mungkin ada gangguan sedikit suara-suara. Headset saya mungkin tidak berfungsi maksimum. Baik, izin saya mulai pertemuan kali ini. Izin saya mulai pertemuan kali ini dengan mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Jadi berbangga hati hari ini kami bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada acara seminar daring berkaitan dengan inisiasi kelompok Wisata di Desa Gunung Salak di Kecamatan Slemadeg Timur, tepatnya di kelompok Minat Pertiwi. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan praktek akhir Saudari Diahayu Meriana Sari sebagai mahasiswi di Polte Ahli Usaha Perikanan, dan kami dari Dinas Perikanan memfasilitasi pertemuan ini. Sebelum kami mulai, izinkan kami menghormati Pak Kepala Dinas Perikanan yang sempat hadir atas waktunya. Kemudian dari Kepala Babang yang sudah berkenan hadir atau yang mewakilinya, dan dari Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili beliau datang, kemudian dari Dinas Pendidikan tadi sudah hadir, selamat datang, terima kasih atas waktu. Kemudian dari kantor Camat Slemadeg Timur, mudah-mudahan juga Bapak Camatnya bisa sambil nimbrung bisa hadir, terima kasih. Kemudian dari Desa Gunung Salak dan juga dari penyuluh perikanan, serta yang kami banggakan dari kelompok Mina Tirta Pertiwi yang menjadi lokasi inisiasi kegiatan dari dinas dari adik Diahayu Meriana Sari. Jadi puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesempatan kali ini kami berkenan hadir dengan Bapak Ibu semua. Di kesempatan ini kami dari Dinas Perikanan memfasilitasi seminar
daring berkaitan dengan ini wisata di Gunung Salak. Maka kami memfasilitasi kegiatan ini karena kami dari Dinas Perikanan, yang pertama adalah adik dia merupakan putra Tabanan, di mana kami akan menitipkan ke generasi muda ini pengembangan perikanan ke depan. Dan yang kedua, berkaitan dengan konteks yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan Mina Eduwisata, di mana kami di Tabanan sedang mencoba membangun konsep tentang pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan yang terpuruk akibat pandemi ini. Jadi pariwisata di Bali pada umumnya itu terdampak pandemi, dan di tengah pandemi ini ada peluang yang harus kita manfaatkan, di mana para wisatawan saat ini lebih prefer kepada pariwisata yang menuju bukan ke tempat keramaian lagi, tapi tuju tempat-tempat yang memiliki nilai value ketenangan, value budaya, value local wisdom-nya. Jadi selama beberapa bulan terakhir kegiatan ini jauh lebih diminati oleh para wisatawan, dan sebelum nanti Bali akan dibuka lagi oleh pariwisata internasional, dibuka lagi oleh Kementerian dari Presiden, kami mencoba untuk membuka konsep ini, memberikan salah satu alternatif konsep tentang pengembangan desa wisata. Di pemerintah Kabupaten Tabanan kemarin dari penyampaian visi misi kepala daerah di minggu lalu ada konsep pengembangan desa wisata Bali Wellness, di mana salah satu yang disebutkan tentang bagaimana membangun desa wisata yang menyatukan konsep antara agriculture-nya, kemudian kegiatan budayanya, dan juga nilai-nilai lokal. Nah, salah satu konsep yang mungkin nanti kita coba dari peran Dinas Perikanan bisa masuk adalah Mina Eduwisata ini, di mana sepengetahuan kami agar bisa kami di potensi perikanan di Kabupaten Tabanan kita bisa tingkatkan lagi, dan dengan keterlibatan dari kegiatan keterlibatan kegiatan dinas perikanan dalam kegiatan pariwisataan, menambah added value ke depan. Nah, adapun susunan acara seminar kali ini, kami mohonkan kesediaan Bapak Kadis Perikanan untuk memberikan sambutan. Kemudian kami mohonkan kesediaan sambutan dari Direktur Poltek Ahli Usaha Perikanan, atau yang mewakili beliau. Tadi kayaknya mungkin beliau belum bersempat hadir, mungkin dari salah satu dari pembimbing mungkin bisa mewakili. Kemudian pemaparan berkaitan dengan kegiatan dari praktek akhir dari Adik Dia Hayu Mariana. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, di akhir diskusi kami mohonkan sedikit penyampaian berkaitan dengan dari kelompok Mina Tirta Pertiwi, dan juga dari kepala desa atau dari camat nanti di akhir sesi mungkin sedikit tentang memberikan pendapat. Nah, itu kurang lebih apa yang susunan acara yang bisa yang akan dilaksanakan hari ini. Jadi untuk kesempatan berikutnya kami mohon waktu dan kesediaannya Bapak Kadis Perikanan untuk menyampaikan sedikit sepatah patah kata berkaitan dengan kegiatan hari ini. Untuk Bapak Kadis Perikanan kami mau dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, terimalah salam penganjali umat dari kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita hari ini bisa duduk bersama melalui Zoom meeting dalam rangka inisiasi pembentukan kelompok minat edu wisata sebagai pengembangan desa wisata di Kecamatan Selemader. Yang terhormat Direktur Politeknik Usaha Perikanan atau beliau yang mewakili Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Pertanian Gondol, atau beliau yang mewakili kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan, yang juga kami hormati Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan, Camat Selemadak Timur, Kepala Desa Gunung Salak, para penyuluh perikanan Kabupaten Tabanan, dan yang kami cintai, kami banggakan, dan kami andalkan, Pokdakan Mina Pertiwi beserta seluruh anggotanya. Kami sangat mengapresiasi adanya salah satu mahasiswi Politeknik Ahli Usaha Perikanan melaksanakan praktek kerja lapangan di wilayah kami, Kabupaten Tabanan, di mana Kabupaten Tabanan ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali dari 9 kabupaten kota yang ada. Alam Kabupaten Tabanan sangat lengkap. Istilah kearifan lokalnya disebut dengan Nyegara Gunung. Kita mempunyai dataran rendah, dataran menengah, dan dataran tinggi. Panjang pantai kita 34,4 km. Itu merupakan dataran rendahnya, sedangkan di kelompok Mina Pertiwi ini mungkin dataran menengahnya, dan kita mempunyai Gunung Batu Karu yang mempunyai ketinggian 2.227 meter dari permukaan air laut. Jadi potensi alam kami sangat lengkap. Ada laut, ada dataran rendahnya itu, menengah, dan dataran tinggi. Jadi pengembangan di masing-masing zonasi wilayah tersebut disinergikan dengan baik dengan harapan potensi yang ada bisa dikembangkan secara optimal. Kami sangat menghargai bahwasannya tugas akhir ini mempunyai tematik pariwisata, karena kita ketahui bersama Bali adalah destinasi pariwisata dunia maupun pariwisata Nusantara yang sudah sangat terkenal. Jadi tematik pariwisata ini memang ditekankan, dan kita pun di ASN seprovinsi Bali itu untuk diklat pimpinan para pejabat eselon ring, tugas lapangannya, tugas diklatnya tersebut tematiknya pariwisata. Sesuai dengan yang disampaikan kami tadi, bahwasannya Nyegara Gunung itu mempunyai potensi untuk perkembangan perkebunan yang menghasilkan kakao, kopi, kelapa, jagung. Peternakannya ada ayam, sapi, babi, kambing. Pertaniannya adalah padi, beras merah, beras ketan. Industri kerajinan dan UMKM-nya genteng keramik. Pariwisatanya tanah lot, bedugul, alas kedaton, dan jatiluwe. Jadi Nyegara Gunung ini untuk di level bawah ada objek pariwisata tanah lot yang sudah tidak kita ragukan lagi karena besarnya
naluri kunjungan pariwisata ke objek tersebut. Begitu pula di daerah yang hawanya sejuk, mempunyai ketinggian kurang lebih 750 meter dari permukaan laut, ada objek Danau Bedugul dengan Pura Ulun Danunya yang juga sangat terkenal. Juga ada Alas Kedaton di dataran menengah yang mempunyai ketinggian sekitar 250 meter dari permukaan air laut dan udaranya. Dan satu lagi Jatiluwih yang juga mempunyai keunikan tersendiri berupa sawah yang berteras sering sangat spesifik sehingga mengundang banyak wisatawan datang ke tempat tersebut. Jadi sangatlah tepat bahwasannya adik dia mahasiswa ini mengambil tematik pariwisata. Bagi pengembangan pariwisata, kita harus mempunyai konsep norma yang harus dikembangkan nilai-nilai yang ada norma-norma tersebut, seperti pariwisata yang berbasis budaya, pariwisata yang berbasis masyarakat, dan kepariwisataan yang berbasis lingkungan. Sesuai dengan potensi yang ada di Desa Gunung Salak, Kecamatan Selamadag ini, Kecamatan Selamadag Timur, maka sangat tepatlah tema yang diangkat di dalam pelaksanaan tugas akhir ini. Pembangunan berpariwisata kelanjutan sesungguhnya merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan pariwisata itu sendiri. Keberlanjutan pariwisata itu tidak hanya semata tujuan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kehidupan lain. Di sini potensi yang ada disinergikan bagaimana kelompok Minatirta Pertiwi itu telah melaksanakan uji coba kakap putih yang diinisiasi oleh rekan dari BPR Gondol dan juga kolam bioblok juga sudah dikembangkan. Ini adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Jadi wisata edukasi itu akan terus kita tumbuh kembangkan sesuai dengan visi misi bupati kita yang baru dilantik sekitar 3 minggu yang lalu. Oleh karena itu, saya mengharapkan memaksimalkan potensi besar pariwisata kita untuk mendorong ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan kehidupan yang bermartabat bagi kita semua. Semua itu pada gilirannya akan memberikan kontribusi sesuai yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasannya tim dari Pok Hahli Bupati kami di dalam awal kepemimpinan ini ingin mengkondisikan Nangun Satkertih Loko Bali, yaitu membangun Bali sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan kearifan lokal yang kita punyai. Jadi, di dalam pembangunan pariwisata ini harus menjunjung tinggi kearifan lokal Bali, menjaga kesucian alam Bali yang berdasarkan Satkertih, yaitu 6 kesucian yang harus kita jaga. Salah satunya adalah Danu Kertih, Segaro Kertih, dan lain sebagainya. Itu semua adalah dalam hal melestarikan sumber daya air. Dalam hal ini, sumber daya air yang kita miliki ini, mari kita kembangkan, tingkatkan potensinya. Salah satunya adalah untuk mengembangkan perikanan sesuai dengan binaan stakeholder kami. Nanti Bu Diah, kalau sudah tamat, mohon nanti bisa menumbuh kembangkan ataupun kepada rekan kami, Bapak kami di Politeknik Usaha Perikanan. Datang-datanglah, bawalah mahasiswa-mahasiswa yang lain, walaupun tidak asal Bali, untuk datang ke Tabanan dengan harapan potensi kita yang lagi tidur karena
pandemi COVID-19 ini ada dinamika kembali bergerak serasi dan selaras sesuai dengan perkembangan teknologi di Politeknik Usaha Perikanan bisa diterapkan di Kabupaten Tabanan kita ini. Mungkin bisa dilanjut apa yang potensi yang perlu dilanjutkan lagi dari host, apa yang ada di PowerPoint yang dibuat. Kalau tidak ada, kami akan bercerita saja bahwa perkembangan pariwisata memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Masyarakat adalah salah satu usaha penting. Pemangku kepentingan bersama-sama pemerintah dan kalangan usaha, pengurus perguruan tinggi sebagai pusat teknologi, bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan itu. Untuk itu dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Pembangunan Mina Edo Wisata saya rasa merupakan salah satu model pembangunan pariwisata yang mengkolaborasikan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku di bidang pariwisata tersebut. Itulah yang dapat beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan tema yang dipilih aplikasinya apa ke depan dibagikan kepada rekan-rekan yang lain di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk lebih ditumbuh kembangkan. Sedangkan mengenai potensi-potensi itu sesuai dengan yang ada di PowerPoint, bahwasannya kita mempunyai perikanan budidaya, kolam, sawah, saluran irigasi, keramba, jaring apung, tambak yang sangat potensial untuk diberdayakan. Begitu juga dalam perikanan tangkap, sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, kita mempunyai 77 kelompok usaha bersama yang menghidupi 1043 kepala keluarga, sangat menggantungkan hidupnya kepada sektor perikanan tersebut. Pak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada beberapa hal yang kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebagai akhir dari sambutan ini, kami aturkan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadis atas sambutannya. Terima kasih atas sambutannya dan selamat bergabung Bapak Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Selamat datang di seminar kali ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan bahwa konsep Mina Edu Wisata ini akan menjadi salah satu depan berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan dan juga pengembangan perikanan, memanfaatkan potensi yang ada. Nah, untuk berikutnya kami mohonkan kesediaan sambutan dari Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Dan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Riset Laut dan Penyuluh Perikanan Gondol, Bali, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan,
Camat Kecamatan Selimadeg Timur, kemudian Kepala Desa Gunung Salak, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Tabanan, Penyuluh Perikanan Kecamatan Selimadeg Timur, dan yang juga kami hormati kelompok budaya ikan Mina Tirta Pertiwi, serta Bapak Ibu dosen dari Politeknik Alutsista Perikanan maupun Taruna yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan praktek akhirnya di Kabupaten Tabanan, Bali. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas segala keridhaan, segala limpahan rahmat, berkah dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini secara virtual kita semua bisa bertemu secara daring dalam rangka kegiatan program Praktik Taruna dengan mengusung suatu tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan inisiasi pembentukan kelompok Mina Eduwisata sebagai pengembangan desa wisata di Kecamatan Selimadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami dari Politeknik KUP sangat berterima kasih dalam hal ini kepada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang telah mendukung salah satu program atau kegiatan di Politeknik Alutsista Perikanan. Oleh karena itu, mohon kami menyampaikan screen sharing beberapa informasi atau slide yang kami sampaikan. Silakan bisa dibantu barangkali. Mbak Andin yang share screen siapa ya? Mohon izin Pak, saya belum bisa share screen. Oh, belum di... Bentar, kita coba kita ke share screen ke Bu Yeni. Bisa nggak? Ya. Kami akan ginikan ke Bu Yeni. Oke, silakan Bu. Sebagai host, bisa share screen, Bu. Bisa, Ibu? Baik, Pak. Saya. Oke, sambil menunggu, ini saya lanjutkan saja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami menyampaikan kembali bahwa kegiatan ini sangat berarti dan bermanfaat kaitannya dengan pengembangan kawasan atau pengembangan daerah yang nantinya bisa didorong untuk menjadi kawasan atau daerah yang nanti secara sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat ini bisa memberikan dampak yang signifikan atau dampak yang penting, sehingga memang melalui skema kemitraan atau kolaborasi program semacam inisiasi bentukan kelompok Mina Eduwisata ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat positif dan nantinya akan bisa juga menjadi terobosan dan bisa ditiru di tempat lain. Kami di Politeknik AUP kebetulan setiap tahun menyelenggarakan program praktik akhir, di mana setiap peserta didik atau yang biasa kami kenal dengan istilah taruna itu harus terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kemudian dilakukan pelaporan ilmiah dalam bentuk karya ilmiah praktik akhir. Dan untuk kegiatan ini mendapatkan ya bobot SKS atau satuan kredit semester sebanyak 8, dan setelah pelaksanaan kegiatan yang kurang lebih 3 bulan ini nantinya akan ada kegiatan ilmiah lain yang ditindaklanjuti dalam bentuk ujian atau sidang karya ilmiah praktek akhir, di mana para taruna harus mempersiapkan segala macam data dan informasi yang diperoleh. Nah,
Nah, tujuan secara umum tentu kita mengharapkan adanya kemampuan oleh taruna yang melaksanakan kegiatan ini usaha suatu komunitas jalan dalam suatu wilayah dengan konsep itu. Kemudian di slide berikutnya ya, Bapak Ibu. Terus, oke di sini ya. Kemudian yang berikutnya, taruna mampu mengimplementasikan ya, secara utuh, secara komprehensif ilmu yang sudah diperoleh sejauh ini dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 maupun tingkat 4, sehingga bisa dikembangkan untuk menggerakkan kegiatan sistem usaha perikanan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu kaitannya dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yang merupakan manifestasi dari kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh taruna sehingga nanti bisa berkontribusi untuk pengembangan desa, pengembangan kawasan, pengembangan wilayah yang dalam kesempatan ini kebetulan tempatnya atau lokasinya di Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali. Next, berikutnya, slide berikutnya yang mungkin Bu siapa tadi ini atau dari panitia? Silakan dilanjutkan slide berikutnya. Oke, ini tujuan secara khusus. Kalau tadi secara umum. Nah, ini pertama ingin mendorong minat pemberdayaan masyarakat ya, dengan meningkatkan kemampuan masyarakat perikanan melalui proses fasilitasi peningkatan partisipasi serta aksesibilitas ya teknologi, pemasaran maupun permodalan yang sesuai dengan hasil rekomendasi kegiatan praktik 82 yang telah dilaksanakan di semester sebelumnya. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan akademik di semester sebelumnya. Nah, harapan berikutnya tentu kelompok-kelompok yang sudah dibina atau sedang dibina saat ini bisa memberikan kontribusi kinerja yang lebih bagus lagi. Nah, seperti itu sehingga next berikutnya bisa kemudian diejawantakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih menghasilkan. Tadi saya sampaikan baik dalam konteks sosial, ekonomi maupun sifatnya pengembangan wilayah. Nah, apalagi ini kaitannya dengan usaha perikanan, ini kami sangat mendukung Bapak Ibu. Jadi ini saya pikir sinergi yang sangat positif bagi kita ada semua. suara katanya Pak, izin Pak. Katanya belum ada suara. Mbak Andin. Halo, apakah suara saya cukup terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak Direktur. Pak. Bisa Pak, bisa. Ada yang chat tadi tidak terdengar seperti itu. Oke, baik saya lanjutkan saja kalau gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kemampuan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini, pertama ini mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di lokasi ya, lokasi wilayah, dalam hal ini di Kecamatan Selemadeg Timur di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sehingga dengan permasalahan yang sudah diidentifikasi bisa kemudian dirumuskan kira-kira bentuk intervensi, bentuk sentuhan seperti apa yang bisa dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan ini yang nantinya akan memberikan terobosan atau perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Ini kita harapkan. Memang konsep kami, Bapak Ibu sekalian di Provinsi AUP, salah satunya adalah di semester 7, ya, taruna atau peserta didik kami bekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya pada saat praktik akhir, sebisa mungkin mereka harus berkontribusi pada pemecahan masalah tersebut. Apalagi kalau kita bicara konteks perikanan, maka banyak masalah ya, hulu hilir. Perikanan tangkap, budidaya, kemudian pengolahan, dan juga yang tidak kalah menarik yang terkait dengan kegiatan pengembangan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan perikanan seperti itu. Nah, ini kalau sudah terbentuk, sudah terkeluarkan masalahnya, maka akan lebih mudah untuk melakukan intervensi atau pendampingan yang harus atau sepatutnya dilakukan oleh para taruna. Next, please. Minat pengembangan bisnis ini harapan kita akan menjadi ciri ya atau menjadi dampak dari kegiatan ini, di mana kita mengharapkan nanti dengan keberadaan taruna kami
Politeknik Perikanan, khususnya di program studi perikanan di Kecamatan Sleman Timur, Kabupaten Tabanan ini bisa memberikan dampak terobosan ya secara signifikan. Jadi tentu kami berharap Bapak Ibu bahwa kelompok yang diberikan pendampingan ini sekali lagi ini mampu nanti merumuskan ya atau menemukan pola usaha, pola bisnis yang layak didorong kapasitasnya, yang layak didorong jenjang atau skala usahanya seperti itu. Nah, ini tentunya akan sangat bagus kalau menjadi karakter ya dari pelaksanaan kerjasama kita selama ini melibatkan unsur akademisi pendidikan dari Politeknik Perikanan. Jadi sekali lagi apresiasi dari kami yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu mitra kami yang saat ini sedang bekerja sama dan mengawal kegiatan kita terkait dengan inisiasi pembentukan kelompok Mina Edu-Wisata ini sebagai pengembangan atau bagian dari pengembangan desa wisata di Kecamatan Sleman Timur di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bapak Ibu, sebagai penutup tentu kita mengharapkan keberadaan desa wisata ini melalui pengembangan Mina Edu-Wisata ini mampu memberikan nilai tambah value added dari program yang sudah berjalan. Jadi kalau selama ini kita mengenal usaha perikanan secara tersendiri, kemudian usaha pariwisata secara tersendiri, melalui pendekatan kita saat ini kita padukan dua konsep ini, minanya dan wisatanya. Nah, termasuk tadi ada unsur lagi edunya, pendidikannya. Jadi ini pendekatan yang cukup komprehensif Bapak Ibu sekalian, yang kami yakin ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan nilai manfaat. Saya sendiri pernah kebetulan terlibat intens di kegiatan semacam ini di Wakatobi, waktu itu bekerja sama dengan NGO dari luar negeri untuk mengembangkan edu-wisata. Nah, seperti itu, dan sekarang Alhamdulillah Wakatobi ini cukup dikenal ya di kancah nasional maupun internasional. Karena di sana sudah ketemu ya polanya, dan ini saya pikir tidak sulit karena Bali juga merupakan daerah pariwisata masih paling diunggulkan di Indonesia ya, seperti itu sampai sekarang, sehingga ketika kita insert atau mengkombinasikan unsur perikanannya, unsur pendidikannya, ini akan memberikan nilai tambah tersendiri. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, harapan kami, harapan kita semua, kiranya pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak 8 Maret hingga nanti 5 Juni 2021 ini bisa berjalan dengan baik, dan salam hangat, salam sehat, salam sukses dari kami semua di Politeknik Perikanan untuk Bapak Ibu yang turut ya, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kita kali ini. Apresiasi kami selaku pimpinan juga kami sampaikan kepada Satuan Kerja KKP yang saat ini mendukung kegiatan ini, yang kebetulan berlokasi di Bali, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah kecamatan, termasuk Bapak Ibu dosen, baik yang ada di Prodi Perikanan maupun dari unit praktik lapang komunikasi dan perikanan di Bogor. Oleh karena itu, sebagai Direktur Politeknik Perikanan, sekali lagi kami ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak Ibu atas segala dukungan yang diberikan selama ini sejauh ini. Demikian dari kami, kiranya sambutan kami diterima dapat berkenan, dan bila ada yang kurang dapat diterima, kiranya bisa dimaafkan. Demikian atas perhatian, sekali lagi kami terima kasih. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur atas sambutannya, dan mudah-mudahan kolaborasinya nanti kita bisa lanjutkan kembali. Dan di sedikit pemberitahuan, di kami di Kabupaten Tabanan ada 2 taruna ya. Menyebutnya taruna Pak ya? Iya. Maaf. Jadi ada 2 taruna yang sedang ujian praktek akhir di Bali, yang satu lagi berkaitan dengan pengelolaan perikanan di daerah Danau Beratan Pak, karena memang ada masalah di sana, yaitu ada ikan yang invasif. Kemudian taruna akan mencoba menawarkan konsep EAFM dalam pengelolaan di sana. Nanti mungkin yang sekarang kita satu dulu yang edu wisatanya, karena betul-betul
menjadi konsep yang mungkin bisa kita tawarkan terhadap pengembangan desa wisata ke depan. Baik, Dan terima kasih. kerjasamanya juga Kami bisa izin kita lakukan. klik duluan Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan lain. Silakan melanjutkan Ya, Bu. acara ini dan salam sehat ya. Mudah-mudahan ada waktu kesempatan untuk kita bersua secara langsung ya Pak ya di Kabupaten Tabanan di Bali. Apa? Oke, terima Oke. kasih ya. Siap. Waktunya nanti Pak. Dan untuk peserta hari ini, izin kami sudah menyampaikan link daftar kehadiran di chat, mohon dicek dan mohon kesediaannya untuk mengisi sebagai laporan kami di akhir nanti pelaksanaan seminar daring. Kemudian berikutnya untuk sesi berikutnya kami silahkan Adik Diah untuk menyampaikan berkaitan dengan kegiatannya atau inisiasi Mina Eduwisata di kelompok Minatita Pertiwi ini. Dan untuk hostnya udah kembali deh. Dan untuk Bu, oh ya. Dan kami, oke, sudah bisa tampil. Jadi untuk adik dia kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu Terima kasih kepada Pak Dedi selaku moderator. Terima kasih juga kepada Pak Cahyo selaku host ruang Zoom meeting hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Bapak Ibu dosen pembimbing, yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, yang terhormat Kepala Badan Penelitian, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Selemadeg Timur, yang terhormat Kepala Desa Gunung Salak, yang saya hormati pula Bapak Penyuluh Perikanan di Kabupaten Tabanan, dan yang terhormat dari kelompok pembudidaya ikan Mina Tirta Pertiwi. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diah Ayu Meriana Sari, bisa dipanggil Diah. Saya berasal dari Desa Nyerdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Saya adalah salah satu taruna atau mahasiswa dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Saat ini saya semester 8 di program studi penyuluhan perikanan di kampus Bogor. Sebagai taruna atau mahasiswa tingkat akhir, saya akan menyusun karya ilmiah praktik akhir, di mana bahan penyusunannya itu diperoleh dari kegiatan praktik akhir. Kegiatan praktik akhir ini akan dilaksanakan selama 3 bulan ke depan, terhitung dari tanggal 8 Maret hingga 5 Juni 2021, selama 3 bulan ke depan. Kegiatan yang akan saya ambil adalah mengambil judul besar Inisiasi Pembentukan Kelompok Mina Eduwisata sebagai pengembangan desa wisata di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Maka untuk mendukung dan menginformasikan kegiatan tersebut kepada berbagai pihak terkait, maka saya difasilitasi oleh Dinas Perikanan untuk dapat melaksanakan seminar ini secara daring. Next. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan juga dari Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Mina Eduwisata merupakan perpaduan dari 3 konsep, utamanya adalah perikanan, edukasi, dan juga wisata. Jadi selain aktivitas perikanan, kegiatan perikanan juga memberikan value added atau nilai tambah sebagai wahana edukasi dan juga wisata yang melibatkan peran dan partisipasi dari masyarakat lokal. Selanjutnya, mengapa Mina Eduwisata? Jadi
Sebelum praktik akhir ini, saya sudah melaksanakan praktik lapang 2, di mana kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi potensi wilayah perikanan di wilayah Kecamatan Selamadeg Timur. Kecamatan Selamadeg Timur memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, dengan komoditasnya ikan lele, nila, dan gurame, dan juga lainnya. Salah satu cek mohon maaf karena ada sedikit kendala koneksi. Saya lanjutkan. Saya ulangi. Kecamatan Selamadeg Timur memiliki pemanfaatan potensi perikanan yang cukup tinggi dengan produksi komoditas produksi budidayanya adalah ikan lele, nila, dan juga gurame. Salah satunya adalah Desa Gunung Salak yang memiliki potensi 330,6 are kolam dan 30 are mina padi dengan komoditasnya ikan nila, lele, dan juga kakap putih. Nah, selain itu, Desa Gunung Salak juga memiliki potensi di bidang wisata, di mana telah ditetapkan menjadi desa wisata pada tahun 2017 melalui SK Bupati Tabanan. Di samping adanya potensi tersebut, masalah di bidang perikanan yang diidentifikasi diantaranya adalah pola pengelolaan pakan ikan yang belum efektif dan penanganan hama penyakit pada ikan yang belum optimal, yang tentunya berpengaruh pada belum maksimalnya pendapatan dari pembudidaya. Sehingga dengan adanya konsep Mina Eduwisata, dengan memanfaatkan potensi yang ada, dapat memberikan nilai tambah kepada pembudidaya sebelum kegiatan panen, ada pemasukan yang masuk atau pendapatan yang masuk dari Mina Eduwisata ini. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang profil Desa Gunung Salak. Desa Gunung Salak adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Selamadeg Timur dengan luas mencapai 10,14 km persegi. Dengan kondisi topografinya kurang lebih 400 hingga 500 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah perbukitan dengan terasering persawahan serta perkebunan. Desa Gunung Salak terdiri dari 5 banjar dinas dengan mata pencaharian pokok penduduknya adalah petani. Sebagai desa wisata, Desa Gunung Salak memiliki daya tarik wisata alam, budaya, dan juga buatan. Selanjutnya, kita beranjak pada konsep Mina Eduwisata. Next. Untuk konsep Mina Eduwisata, yang paling atas adalah dari desa wisatanya sendiri. Jadi desa wisata sebagai payungnya. Kemudian di bawahnya ada konsep Mina Eduwisata. Desa wisata di Desa Gunung Salak itu berbasis kearifan lokal atau berbasis alam. Nah, begitu juga dengan konsep Mina Edunya sendiri, saya menginisiasikan Mina Eduwisata berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal itu ada yang tak berbentuk atau intangible dan juga ada yang berbentuk. Sebelumnya, ya. Contoh kearifan lokal yang tak berbentuk itu ada pemilihan hari baik untuk menebar benih ikan. Kemudian sebagai orang Bali tentunya ada upacara untuk menjaga keseimbangan hidup manusia dengan alam. Kemudian kebiasaan masyarakat dan juga bahasa daerah. Untuk kearifan lokal yang berbentuk benda itu ada subak, ada makanan tradisional, dan juga saung atau kubu di Minapadi. Nah, kearifan lokal ini diperkuat dengan adanya modal sosial dari masyarakat atau kelompok itu sendiri, yaitu norma-norma yang ada, kepercayaan, dan juga jejaring kerjasama. Selanjutnya, nah, dalam pembentukan kelompok Mina Eduwisata,
secara umum dimulai dari identifikasi potensi wilayah dulu, kemudian perencanaan, inisiasi, implementasi, kemudian hingga evaluasi. Yang akan saya lakukan selama praktik akhir ini 3 bulan ke depan, yaitu hingga tahap inisiasi, yaitu tahap awal perencanaan, agar bagaimana pilot project-nya atau kelompok percontohannya nanti siap untuk menjadi kelompok Mina Eduwisata. Selanjutnya, konsep Mina Eduwisata yang nantinya akan mengambil percontohan atau pilot project-nya adalah Pokdakan Mina Tirta Pertiwi, kelompok pembudidaya ikan Mina Tirta Pertiwi. Kelompok ini berdiri atau dikukuhkan pada tahun 2015 yang berlokasi di Banjar Apitiyeh, Desa Gunung Salak. Dengan jumlah anggotanya adalah sebanyak 10 orang, dengan kelas kelompok adalah kelas pemula. Komoditas yang dibudidayakan ada ikan lele, nila, dan juga kakap putih yang merupakan inovasi percontohan dari BBLPP Gondol. Kemudian sistem budidaya dilakukan di kolam bioflok, mina padi, kolam air deras, dan juga kolam tanah. Dengan ketua kelompoknya yaitu Bapak Iwayan Giri Wirawandana dan penyuluh perikanan dari wilayah binaan dari Bapak Imade Budiase, SPI MSI. Selanjutnya, konsep Mina Eduwisata yang saya inisiasikan di Pokdakan Mina Tirta Pertiwi dapat dilihat dari 3 aspek, dari perikanannya sendiri, edukasinya sendiri, dan juga wisatanya. Jadi diharapkan selain orang-orang berkunjung datang untuk melihat kegiatan produksinya bagaimana, juga bisa sambil belajar dan juga menikmati atraksi wisata yang diberikan. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Untuk kegiatan perikanannya sendiri, diperlukan adanya penguatan dan pengembangan kegiatan budidaya agar sustainable atau berkelanjutan dengan kinerja produksi yang baik. Dari kegiatan edukasinya, agar bisa kelompok ini menjadi sarana belajar atau wahana belajar gratis bagi pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat umum, dan juga anak sekolah. Dari segi wisatanya, agar kelompok ini siap untuk memberikan berbagai atraksi wisata, mulai dari memancing, view hamparan mina padi, kuliner lokal, dan juga swafoto. Untuk membentuk konsep Mina Eduwisata ini, maka dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan perikanan, melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan dari kelompok, baik pada aspek sosial, ekonomi, maupun teknisnya. Selanjutnya, program-program yang akan saya lakukan untuk menginisiasikan kelompok Mina Eduwisata itu ada beberapa. Yang pertama bisa dilihat dari aspek sosial penyuluhan. Kegiatan yang pertama yang akan saya lakukan yaitu sosialisasi mengenai Mina Eduwisata dan kinerja kelompok kepada kelompok perikanan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap sasaran mengenai Mina Eduwisata, serta menumbuhkan dulu keinginan dan minat dari kelompok. Kemudian yang kedua adalah pendampingan pengisian pembukuan kelompok dalam rangka untuk meningkatkan kelas kelompok. Jadi tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan sikap sasaran mengenai perlunya pencatatan administrasi kelompok. Saat ini Pokdakan Mina Tirta Pertiwi berada pada kelas pemula, nanti akan dicoba agar bisa naik kelas menjadi kelas madya. Next, kegiatan yang ketiga akan dilakukan promosi kelompok sasaran secara digital melalui pembuatan video profil kelompok dan juga video-video aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang akan nanti di-share di berbagai akun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Tujuannya adalah untuk mempromosikan tentunya dan menyebarluaskan informasi mengenai kinerja kelompok dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran sebagai inisiasi pembentukan kelompok Mina Eduwisata. Next, program kegiatan di bidang aspek produksi perikanan akan dilakukan demonstrasi pencontohan pembesaran ikan lele melalui pengelolaan pakan lele dengan fermentasi pakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja produksi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap budaya mengenai pengelolaan pakan ikan dengan fermentasi pakan. Metode yang dilakukan dengan demonstrasi cara dan juga demonstrasi percontohan. Next, program kegiatan penyuluhan pada aspek edukasi. Jadi pada aspek edukasi ini
bagaimana agar kelompok ini selain bisa belajar di dalam kelompok itu sendiri, juga bisa mengajarkan anggota kelompok lain atau pembudidaya atau pelaku usaha yang lain. Maka kegiatan pertama yaitu ada small group discussion antar pembudidaya, yaitu diskusi kecil antar kelompok pembudidaya untuk transfer of knowledge atau berbagi pengetahuan dari kelompok pilot project tadi kepada kelompok lainnya. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap sasaran mengenai permasalahan dan pemecahannya dalam kegiatan budidaya. Kegiatan yang kedua yaitu outdoor study atau belajar di luar ruangan bagi anak sekolah. Tujuannya untuk memperkenalkan dan mengajarkan kepada anak sekolah mengenai lingkungan budidaya ikan dan juga dapat untuk menumbuhkan kepedulian dan kemandirian anak sekolah. Kemudian metode yang dilakukan nanti belajar sambil bermain bersama anak-anak, memperkenalkan budidaya, jenis-jenis ikan, dan bagaimana cara memberi pakan ikan. Selanjutnya program kegiatan penyuluhan di bidang aspek wisata. Kegiatan yang pertama yaitu sosialisasi mengenai pengembangan food tourism atau olahan kulit atau makanan wisata, yaitu nantinya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap sasaran mengenai food tourism dan juga mengembangkan menu olahan ikan dengan perpaduan makanan tradisional yang ada. Kegiatan yang kedua yaitu cara penerapan sanitasi hygiene dalam pengolahan ikan bakar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap keterampilan sasaran mengenai penerapan sanitasi hygiene. Jadi perlu saya sampaikan juga di kelompok Mina Edu Wisata ini terdapat Mina Padi. Jadi di Mina Padi itu pengunjung bisa datang menikmati pemandangan yang ada sambil memancing langsung dan juga bisa langsung bakar ikan di sana. Selanjutnya, next. Mungkin kurang lebih ada 8 kegiatan yang akan saya lakukan selama 3 bulan ke depan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan sejauh ini yaitu sosialisasi Mina Edu Wisata dan kinerja kelompok kepada kelompok sasaran, yaitu Mina Tirta Pertiwi. Kebetulan pada saat saya melakukan sosialisasi tersebut, ada kunjungan dari BBRLPP Gondol Bali. Selain itu, saya juga sudah melakukan pendekatan kepada kelompok mengenai apa saja kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya. Saya juga sudah sedikit demi sedikit mempromosikan Mina Edu Wisata ini melalui akun media sosial. Selanjutnya, kegiatan ini akan dilakukan selama 3 bulan ke depan, terhitung 8 Maret sampai 5 Juni 2021. Untuk timeline-nya kurang lebih bisa dilihat pada tayangan. Next, yang terakhir yaitu output dan dampak. Apa output dari kegiatan ini? Tentunya dari aspek penyuluhan yaitu adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anggota kelompok dari berbagai kegiatan yang saya inisiasikan. Kemudian ada peningkatan kelas dan juga fungsi kelompok. Dari segi Mina Edu Wisatanya sendiri, agar kelompok ini meningkat kinerja produksinya, kemudian kelompok siap menjadi tempat edukasi, dan juga kelompok siap menjadi tempat wisata. Kemudian apa dampak yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu tentunya kegiatan produksi budidaya yang sustainable, kelompok bisa menjadi sebagai wahana edukasi, kelompok sebagai wahana wisata, ada peningkatan pendapatan, kelestarian lingkungan, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi sebelum itu setelah inisiasi Mina Edu Wisata ini, apa sih yang perlu dibutuhkan lebih lanjut? Yang pertama tentunya ada pengembangan sarana dan prasarana penunjang Mina Edu Wisata, seperti akses jalan dan penunjuk arah. Kemudian pengembangan sistem promosi Mina Edu Wisata bisa dilakukan secara digital, manual, kemudian jika sudah berkembang lebih lanjut bisa dibuat event-event tertentu untuk mempromosikan Mina Edu Wisata dan juga membuat paket-paket wisata. Kemudian yang penting juga yaitu perlu ada pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak untuk melakukan kerjasama. Baik, itu yang terakhir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya saya mengharapkan dukungan, masukan, dan juga saran
dari Bapak Ibu yang hadir pada seminar daring ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Dinas Perikanan yang telah memfasilitasi saya untuk dapat menyampaikan kegiatan saya ini secara daring. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dedi. Saya tutup dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik. Terima kasih atas penyampaian materinya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, potensinya besar yang dimiliki oleh Gunung Salak, dan juga saya lihat juga lokasinya juga sudah mendukung. Mudah-mudahan konsep ini kita bisa betul-betul terjemahkan. Dan mungkin nanti ada di teman-teman di Dinas Pariwisata, mungkin kita bisa kolaborasi dengan teman-teman di Dinas Pariwisata bagaimana mengembangkan ini. Dan kalau dengan teman-teman di Disdik mungkin kita bisa kerjasama dalam mungkin safari gemar makan ikan yang dulu di sekolah, mungkin kita bisa ajak ke kelompok Mina Tirta Pertiwi. Jadi konteksnya tidak hanya gemar makan ikannya, tapi bagaimana mengedukasi anak didik atau anak-anak SD nanti dengan pengembangan pembudayaan ikan. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan nanti. Dari satu langkah ini kita bisa menuju ke langkah-langkah berikutnya. Baik, untuk ke sesi berikutnya kami akan masuk dulu ke sesi diskusi. Sebelum nanti kami mohonkan mungkin dari di akhir nanti kami mohonkan dari Bapak, mungkin ada sedikit dari Pak Penyuluh yang mendampingi, kemudian terutama lagi dari Bapak Giri dari dari kelompok Mina Pertiwi nanti di akhir. Mungkin untuk di sesi diskusi kami persilakan buat Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau mendiskusikan sesuatu berkait dengan konsep Mina Edu Wisata maupun dengan kegiatan inisiasi Mina Edu Wisatanya, kami persilahkan mungkin by raising hand atau langsung dengan unmute di mic masing-masing. Kami persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mungkin ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Ada silakan melalui raising hand atau oke, ada Bu, Bapak Ibu? Moderator, boleh? Atau dengan meng-unmute. Pak Moderator, Bapak. Selamat pagi, boleh saya mencoba untuk berbagi diskusi? Ya Bapak, silakan ya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala Dinas Kelautan Perikanan Tabanan yang saya hormati, Bapak Moderator, kemudian dan juga ada dari Kepala Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian ada teman-teman penyuluh dan pelaku utama perikanan. Ininya. Saya sangat berterima kasih ini sebagai dosen pembimbing diinisiasi oleh Dinas Pak Kadis untuk mencoba menyamakan persepsi atau saling mendukung terhadap kegiatan dari Saudari Diah ya, yang putra asli Bali. Dan saya kira saya mendengar tadi beliau menyampaikan tentunya apresiasi ya, karena saya dulu baru lulus kuliah mau belajar itu keringatan lah, belajar bicara aja keringatan ya, keringatan karena lupa apa yang dibicarakan. Nah, ternyata Saudara Diah begitu lancar, artinya ini potensi saya kira yang kita bangga lah ya ada di Bali. Ya Pak, memang waktu setelah beliau itu PL2 mengidentifikasi di lapangan, kita mencoba mencari apa yang memungkinkan untuk diaksikan ya. Dan ternyata kita ketemu Bali itu memang saya bilang daerah wisata itu sudah memang bukan hanya nasional tapi internasional. Kemudian tapi apa kita di bidang perikanan. Nah akhirnya ketemulah
barangkali ide itu berdasarkan diskusi mencoba untuk bagaimana perikanan yang ada itu bukannya sekedar basis perikanan produksi dijual selesai. Saya bilang ada nggak nilai manfaat yang bisa kita coba dari perikanan tanpa melupakan perikanannya ininya. Nah ternyata coba kita ketemu, kita cari-cari referensi, ternyata oh memungkinkan adanya Mina Eduwisata. Ya, minanya yang jelas karena dia tuh di sekolah di kelautan perikanan, minanya jangan lepas. Tapi kenapa saya bilang edunya mesti muncul? Sekarang menteri yang baru ini kan Merdeka Belajar, Pak ya, Pak Kadis. Merdeka Belajar itu lebih banyak anak-anak harus belajar real nyata di lapangan. Nah, sebagai orang-orang perikanan, kenapa kita juga tidak berusaha memperkenalkan kegiatan perikanan kepada anak-anak sekolah? Sehingga dia paham, sehingga barangkali jangan sampai yang di Bali itu ikan, nanti generasi berikutnya anak-anak nggak tahu lagi ikan. Itu barangkali edunya ya, bagaimana cara memberikan pakan ikan sederhana. Ininya, bagaimana cara panen ikan. Ternyata itu sesuatu yang sebetulnya menyenangkan juga. Jadi betul ke depan itu ada istilah memang yang namanya belajar itu belajar yang menyenangkan. Belajar sambil bermain itu yang sebetulnya diaplikasikan memang kalau kita ke lapangan. Anak-anak dapat ilmu tapi tidak terasa itu belajar. Itu saya kira Merdeka Belajar kita mencoba menerapkan. Yang kedua wisata. Jelas Bali itu menjadi daerah wisata yang bukan hanya nasional, internasional. Nah kenapa bidang perikanan nah, bersama-sama dengan Dinas Perikanan kita mencoba memunculkan perikanan yang juga bisa menjadi sasaran orang untuk datang melihat. Sehingga belajarnya ada, wisatanya ada, barangkali mari kepala dinas untuk bersama-sama. Nah tentunya kemarin kita tidak muluk-muluk dulu lah untuk dia ya. Kita cobalah little is beauty lah, itu ya, kecil itu. Jadi satu kelompok dulu. Nah mudah-mudahan Pak Kadis ya, dia ini ya jadi model lah kelompok ini model untuk mengembangkan kelompok lain. Tentunya bukan hanya di kelompok itu di kecamatan, tapi mungkin satu kabupaten. Kalau ini sudah di model kan bisa dipusi untuk kelompok lain. Sehingga jadilah Tabanan itu, misalnya Tabanan menjadi Mina Eduwisata yang sebetulnya Tabanan. Nah sehingga kalau alhamdulillah sudah 2 kali kami ke Tabanan, Pak, waktu Pak Kadisnya Pak Made Budiasa ya, ini saya lihat ke Udanggala. Ini ternyata ini ada sesuatu yang sebetulnya saya bilang bisa muncul, tapi kan pada saat itu hanya bagaimana memproduksi pelaku utamanya kemudian jual. Tapi nilai-nilai tambahnya itu nggak ada. Nah kalau kita lihat di Jogja itu ada Saung Mang Engking ya, Saung Mang Engking itu mereka kan sebetulnya jual udang untuk dimakan, tapi orang apa mancing udangnya tapi dimakan. Jadi itu kan edu wisata ya, edu wisata dan bagaimana dia budidaya udang galah. Saya lihat itu ada udang galah, Pak Kadis bisa di sana misalnya ada sawah yang di situ ada udang galah sehingga orang tuh mau makan mancing. Mungkin mancingnya itu kan wisata sebetulnya ya, tapi ada yang jelas yang udang yang dipancing sendiri kemudian dimakan itu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan dijual. Saya kira konsep-konsep ini yang mencoba kita inikan dan kita berharap selama 3 bulan ini dia bisa mencoba membuat model lah di kelompok dan didukung oleh teman-teman penyuluh yang bisa barangkali dicontoh oleh kelompok lain. Dan ketika satu kecamatan jalan, mudah-mudahan ini menjadi program bahkan kalau tidak salah memang wisata ini kan didukung oleh Kementerian Wisata dan Ekonomi Kreatif ya Pak Kadis kalau nggak salah ya. Bahkan desa yang mau mengembangkan kan ada dananya. Nah kita coba bagian dari perikanannya, yang tentunya satu desa itu ada pertaniannya. Tentunya kita tidak lepas ada pertanian, dan kita mencoba di bidang perikanannya. Nah perikanan kalau tadi saya lihat Mina Padi, itu kan ada sekarang Mina Padi kolam dalam. Ternyata ada orang senang makan di tengah sawah, tapi ada ikannya. Saya kira jelas perikanan yang di Tabanan nggak akan mungkin. Tadi sustainable-nya saya sepakat bahwa keberadaan Dinas Kelautan Perikanan tentunya kan akan ada apabila memang di lautnya ikan masih ada, di daratnya masih mengembangkan. Tentunya dinas muncul itu karena ada potensi. Nah potensi yang ada saya sepakat dengan Pak Kadis, maka keberlanjutannya Pak yang harus dipertahankan. Mudah-mudahan dengan wisata ini Pak, kelompok wisata itu keberlanjutan ya, keberlanjutannya yang memang muncul jadi ini kan. Jadi saya sangat berterima kasih ini Pak Kadis dan yang lain untuk mendukung kegiatan ini mencoba diimplementasikan dalam skala kecil. Barangkali demikian Pak Kadis, Pak Moderator dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul.
betul sekali Pak. Kita coba inisiasi dari satu kelompok, kemudian nanti kelompok lainnya mungkin di desa Seltim, di desa Gunung Salak, kemudian memperkuat konsep desa wisata Gunung Salak itu sendiri sudah brandingnya sudah kuat sebagai wilayah pertanian dan beberapa aktivitas desa wisata juga sudah ada, cuman konsep ikannya nanti kita coba lebih perkuat di sana melalui dorongan dari. Mungkin ada yang lain lagi dari Bapak Litbang, teman-teman di menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Tidak ada? Tidak ada. Halo, Pak Dedi. Tidak ada. Saya sedikit Siapa, ya. Pak? Siapa, Kadis? Ya, saya terus, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya garis bawahi dari pemaparan Adik Ayudiah, Ya. apa yang dilakukan untuk tindak lanjutnya. Secara pribadi akan mempromosikan melalui akun media sosial. Kebetulan Dinas Pariwisata. Mari kita sinergikan. Begitu juga rekan dari Dinas Pendidikan, seperti yang Pak Dedi sampaikan tadi. Sebagai contoh, ada grup travel yang menggunakan mobil PW Land Rover, itu komunitas tersendiri. Luar biasa ramainya sebelum COVID-19 ini. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berlalu, akan bergairah lagi. Rombongan tersebut biasanya singgah di desa Ajen, Banjar Margunung. Hanya apa? Hanya melihat beji di salah satu pinggir sungai yang ada di Banjar tersebut. Habis melihat beji tersebut, mereka akan disuguhi laklak lokal, suatu jajan yang khas sajian tersebut disajikan kepada rombongan wisata tersebut. Jadi kata kuncinya di sini untuk pengembangan tindak lanjutnya, mungkin rekan dari Dinas Pariwisata bisa mengomentari nanti bagaimana sebenarnya menumbuhkan apa istilahnya duta wisata dari Gunung Salak atau tour leader yang kita bisa hubungi untuk mempromosikan Mina Tirta Pertiwi ini. Saya rasa potensinya jauh lebih beraneka yang bisa dilihat dari para wisatawan yang kita arahkan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah promosi. Jadi duta wisata itu apakah memang ranahnya rekan di Dinas Pariwisata untuk bisa memberikan nilai tambah demi pengembangan objek yang kita sedang rintis ini. Sedangkan dari Dinas Pendidikan, mungkin edukasi belajar sambil melali itu yang juga disampaikan oleh Bapak dari dosen pembimbing itu, Merdeka Belajar, dan sangat menggembirakan bagi rekan-rekan anak didik kita. Selalu enjoy ke lapangan maupun mempraktekkan teori yang ada di bangku sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin ada lagi yang lain, kami persilakan Bapak dan Ibu. Jadi betul sekali mekanisme promosi dan penjualan sebenarnya yang menjadi kunci utama. Kami lihat juga di Perusda akan memiliki divisi itu, mudah-mudahan terwujud dengan segera. Bagaimana dari visi misi kemarin yang disampaikan dari Bapak Bupati juga bagaimana membuat
melakukan salah satu targetnya adalah melakukan pemasaran pariwisata secara terintegrasi sebagai satu wilayah Tabanan, bukan hanya satu desa wisata, tapi bagaimana menjual satu paket as a whole sebagai suatu konsep. Mereka datang ke Tabanan ke beberapa wilayah dengan konsep yang kita tawarkan. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak, izinkan kami mohon kesediaannya ke Pak Giri ya, Pak Giri Wirawan ya, untuk mungkin sedikit menyampaikan sharing pendapat atau mungkin berkaitan dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh adik dia nanti di sana. Mungkin mohon kesediaannya menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata, Pak. Kami persilakan Pak Giri sebagai perwakilan dari kelompok Minat Citra Pertiwi. Terus Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan, yang terhormat dari Dinas Pendidikan, yang terhormat dari Bapak Litbang Kabupaten Tabanan, yang terhormat dari AUP Perikanan Jakarta, dan semua bapak-bapak penyuluh yang hadir dalam kesempatan Zoom kali ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwayan Giri Wirawandana. Saya adalah Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Minat Citra Pertiwi yang berlokasi di Banjar, Dina Sapedye, Desa Gunung Salak, Kecamatan Sumedang Timur, Kabupaten Tabanan. Seperti yang telah dipaparkan tadi oleh adik dia, kami sudah dikukuhkan pada tahun 2015 dan kami sudah intensif berbudidaya, dan sampai saat ini yang kami budidayakan adalah ikan nila, ikan gurami, tapi gurami sekarang lagi kita stop sementara karena terhalang cuaca dingin kemarin. Ikan lele dengan sistem kolam bulat yang bioblok yang baru kami coba dari tahun kemarin. Selain itu kami sedang mengembangkan budidaya kakap putih yang diinisiasi oleh BPRT Gondol, bapak-bapak dari Gondol. Di sini sedikit saya sampaikan, pada dasarnya kami semua anggota kelompok merasa sangat senang hati menerima adanya mahasiswi dari AUP Jakarta untuk melakukan PKL di wilayah kami, di mana ini kedepannya agar bisa memberikan sedikit pengetahuan, artinya menambah pengetahuan kami berbudidaya, khususnya berbudidaya ikan di air tawar. Karena seperti yang kita ketahui, kelompok kami artinya di bidang SDM untuk berbudidaya sangat kurang. Karena artinya kami baru pemula, kami baru belajar, artinya dalam berbudidaya ikan. Di mana harapan kami supaya nantinya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi anggota kelompok kami dan juga akhirnya bisa memberikan imbas yang positif, artinya berkembang ke kelompok-kelompok budidaya ikan yang lainnya yang ada di daerah kami tentunya. Ya, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Artinya kami menerima dengan senang hati dengan adanya adik dia ini PKL di daerah kami. Mungkin itu sedikit Pak Didi yang bisa saya sampaikan. Ganggu nggak? Ganggu nggak? Santi. Terganggu nggak aktivitasnya Pak? Terganggu nggak? Enggak, kami kan artinya berbudidaya ini kita sudah anggap kayak hiburan Pak. Kita musim pandemi kan nggak bisa kemana-mana. Ya Pak. Semua Pak. Terima kasih Pak Didi. Dan di terakhir kami mungkin nanti di akhir kami mohon bisa dari Bapak Perbekal Gunung Salak yang lihat juga sudah join, kami mohon patah katanya terakhir. Namun sebelum itu kami mohonkan dari penyuluh yang sebagai mendampingi Didiah nanti di sana mungkin sedikit menyampaikan sedikit tentang sepatah dua patah katanya atau pendapatnya berkaitan dengan kegiatan inisiasi ini.
Untuk Pak Budiase kami mohon waktunya dan keberkenannya untuk menyampaikan suatu. Baik, terima kasih Pak Terus, Deddy. Pak. Bisa didengar suaranya Pak Deddy? Bisa, Pak. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kadis Perikanan Kabupaten Tabanan, yang terhormat Ibu Ketua Prodi Jurus Penyuluhan Perikanan Poltek AUP, Bapak Ibu dosen pembimbingnya, kemudian yang terhormat Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Dinas Pendidikan, kemudian dari Ibu yang mewakili dari Camat Seltin, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Jadi sedikit kami sampaikan dengan Desa Gunung Salak itu. Jadi Desa Gunung Salak itu adalah desa wisata yang disangka oleh beberapa desa penyangga desa wisata seperti Desa Megati, kemudian Desa Bantas dan yang lainnya. Jadi kondisi saat ini memang di Gunung Salak itu, jadi sebelum Mina Wisata ada, itu memang sudah ada wisata trekking. Jadi sepeda motor, kemudian dan yang menginisiasi itu adalah anggota kelompok Mina Kencana itu awalnya. Nah, kemudian dengan berkembangnya pariwisata yang ada di sana, kemudian adanya villa yang di sana, kemudian akhirnya termasuk merambah ke Dusun Apetye. Jadi di Pokdakan Mina Tirta Pertiwi, salah satunya itu adalah wisata view yang ada di Mina Padi Kolam Dalam. Itu jadi yang saat ini itu kita ada di sana ada percontohan penyuluhan itu budidaya kakap air tawar yang bersamaan dengan padi. Jadi kami pakai atas ininya Balai Besar Riset di Gondol itu Patih Salibu. Jadi padi kakap putih dengan padi sistem salibu. Jadi sekali tanam padi itu 2-3 kali panen padi. Nah, itu. Jadi ikan kakap itu salah satunya di sana menjadi daya tarik tersendiri. Karena apa? Karena kakap yang biasanya di air laut kita besarkan di air tawar dengan polikultur. Jadi polikultur dengan nila. Artinya nila itu kita fungsikan sebagai bifungsi, yaitu mengatur. Jadi anakan nila itu nanti untuk pakannya kakap, kemudian nilainya sendiri itu mengendalikan gulma pada tanaman padi. Jadi kalau kita hanya pakai kakap ya tidak bisa, karena apa? Kakap kan karnivor, jadi tidak bisa mengendalikan gulma tanaman padi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kerjasama daripada kelompok ini dengan pemandu wisata dan rumah penginapan yang ada di sana. Nah itu sekarang dalam kondisi pandemi ini memang agak berat. Karena apa? Ya kemarin saja ini sudah 2 kali cancel itu tamunya. Nah, tapi harapannya setelah divaksin semua, nanti pandemi ini berlalu, kemudian ini akan muncul lagi, bergerak kembali. Nah, kemudian ya, yang sangat mengejutkan bagi kami itu mungkin salah satu menjadi model promosi untuk kakap di samping gurame dan nila yang lebih dominan untuk menunjang wisata, itu adalah hasil uji proksimat daripada kakap putih yang kita hasilkan. Itu kandungan proteinnya sangat tinggi, justru lebih tinggi daripada kandungan protein kakap di laut. Itu. Jadi kalau kakap di laut itu 70 sekian persen, nah ini kandungan proteinnya ini malah 80% lebih. Ya. Nah itu mungkin salah satu modal promosi untuk kakapnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya pengembangan gurame itu akan mencari waktu-waktu tertentu. Nah itu untuk dikembangkan untuk menunjang wisata, terutama pada saat-saat tahun baru, kemudian hari-hari raya. Nah itu harapannya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan anak-anak sekolah setelah nanti tatap muka bisa berjalan itu, ataupun sebelum tatap muka bisa berjalan, diharapkan
kita akan bisa mengajak anak-anak sedini mungkin memperkenalkan perikanan di dunia anak-anak. Gitu. Jadi supaya mereka tidak lupa ini namanya ikan bentur gitu kalau di Sunda, kalau di Bali nyalean, itu dia mereka tidak akan lupa. Ini yang namanya yuyu atau kepiting. Kalau sekarang anak-anak ditanya yuyu kepiting hanya tahu gambarnya. Nah, tetapi mereka tidak tahu barangnya gitu. Padahal sering belum pernah dicapai kepiting gitu. Nah, nanti suatu saat mudah-mudahan dengan media ini nanti sekaligus pembelajaran tentang kepada anak-anak yang generasi mendatang, kemudian yang termasuk nanti pembelajaran bagi kita bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di kondisi sekarang itu menjadi lebih baik dengan banyaknya pendatang artinya wisatawan yang bisa masuk ke Gunung Salak. Mungkin demikian hal yang dapat kami sampaikan. Kami salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiase, betul sekali. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berlalu kita punya semangat baru lagi, dan kita berharap quality tourism itu datang dari desa wisata. Quality, kita kan berharap ke depan ini kita kembangkan adalah quality tourism, bukan mass tourism lagi. Dan para wisatawan sekarang sebenarnya sudah mulai banyak yang ke desa-desa sebenarnya di Ubud, kemudian di daerah perjalanan. Cuman yang menjadi tantangan kita di daerah Barat perlu usaha khusus untuk menuju ke lokasinya. Jadi kalau desa wisata kayak di Gianyar segala macam, karena dia dalam satu trek mungkin Pani, satu trek ke Begol, dia bisa mengembangkan di situ. Nah, untuk daerah barat nanti kita mencoba untuk memberikan pimpinan baru, mudah-mudahan bisa memberikan sentuhan lebih kuat lagi sehingga mereka datang dengan tujuan khusus ke Tabanan, terutamanya ke Gunung Salak, untuk bisa menguatkan aktivitas pariwisata di sana dan nilai jualnya mungkin. Nilai jual dari bagus banget tempatnya, dan dengan tambahan konsep Mina ini mudah-mudahan jadi juga tambah kuat lagi. Mungkin di akhir ini kami mohon dari Pak Perbekal Gunung Salak, beliau sepertinya stop video mungkin, atau mungkin ada kesibukan ya. Pak Perbekal, izin Pak Perbekal Gunung Salak. Tadi beliaunya sempat hadir dan menghidupkan video. Izin Pak Perbekal. Baik, jadi mungkin beliaunya lagi ada kesibukan, ada yang bisa. Jadi mungkin dari adik dia ada yang mau ditambahkan lagi. Sudah cukup. Mungkin dari Camat, Ibu, ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan kalau sebelum saya tutup, dan terima kasih. Terima kasih. Oke, terus Bu. Terima kasih waktunya. Barangkali kami informasikan sedikit bahwa Bapak Camat beliau ada kesibukan lain, sehingga kami dari KSIPMD yang mewakili kegiatan ini sedikit saja dari kami. Barangkali untuk kegiatan di Mina Tirta Pertiwi yang sudah berlangsung selama sekian tahun, yang barangkali kegiatan kelompoknya cukup eksis. Cuma untuk kegiatan pariwisata barangkali perlu akselerasi untuk infrastrukturnya, terutama yang menjadi kendala umum kan. Kemudian dari sisi ini pemasaran yang pada waktu-waktu tertentu seperti panen yang kemarin sempat di ini. Nah, itu kami harapkan juga terutama dari Dinas Perikanan barangkali bisa untuk ikut membantu dan mengembangkannya. Mudah-mudahan dengan dicanangkannya
Mina Eduwisata ini barangkali ini dapat memberi nilai tambah pada kelompok, sehingga ujung dari kegiatan ini tentunya bisa, tentu saja sasarannya peningkatan pendapatan dari kelompok itu sendiri. Nah, itu saja barangkali dari kami. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan diinisiasi oleh adik Taruna ini, dari Taruna Ahli Perikanan ini, mudah-mudahan dapat terwujud dengan baik, sehingga nantinya kami harapkan bukan hanya satu kelompok yang di Selamat Timur, tetapi bisa dikembangkan di kelompok-kelompok yang lain. Barangkali itu saja harapan kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Kasih Tunde atasnya. Baik, saya rasa sudah di ujung, mungkin tidak ada juga yang menyampaikan diskusi lagi. Jadi, kami mohonkan sekali lagi buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kami mohon kesediaan untuk mengisi daftar hadir sebagai laporan kami kepada pimpinan dan juga sebagai laporan Taruna dalam menyampaikan laporannya nanti. Dan kami karena tidak lagi kami izinkan kami menyampaikan sedikit meresum apa yang hari ini seminar penyampaian hari ini lakukan, meskipun secara daring tidak mengurangi semangat kita bisa bertemu dalam kali ini membangun sebuah konsep yang kita sebut sebagai Mina Eduwisata. Mungkin kita nanti perkuat lagi Mina Eduwisata Tabanan ini seperti apa sih, kemudian bisa memberikan kontribusi pada perkembangan pariwisata di desa. Dan kami sangat berharap nanti di Desa Gunung Salak juga kita bisa kembangkan, lebih menguatkan lagi Desa Gunung Salak sebagai Mina Eduwisata. Mungkin nanti kita kembangkan lagi misalnya di Babahan atau di Tajen sebagai kampung Mila misalnya. Mungkin dengan branding-branding seperti itu, tetapi dengan konsepnya yang jelas yaitu Mina Eduwisata. Karena kita 3 elemen ini kita gabungkan menjadi satu untuk memberikan nilai tambah juga, seperti yang tadi disampaikan dari Ibu dari Tamat Seltim, nilai tambah dan nilai pendapatan tambahan pendapatan khususnya utamanya selama periode menunggu panen. Jadi dengan edu dan wisata ini kita kelompok bisa mendapatkan nilai lebih dari sana. Dan untuk kedepannya proses inisiasi ini pasti akan berlangsung di di kelompok Mina Pertiwi. Kami mohon fasilitas mungkin nanti ke depan juga kita akan sinergis lagi dengan Polte AUP Pak, dengan Pak Abdul dan Bu Yeni juga sebagai pembimbing. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sinergi ke depan, dan kami berharap mungkin di akhir report juga kita bisa melakukan hal yang sama seperti ini untuk melihat progresnya seperti apa. Kami berdiskusi banyak dengan adik Taruna. Karena kami sangat tertarik dengan konsep Mina Eduwisata. Bagaimana kemudian ke depan pariwisata Tabanan, perikanan Tabanan tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga nilai wisatanya sebagai keunggulan wilayah kami sebagai wilayah pertanian. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran waktu dan kesempatan hadir Bapak dan Ibu sekalian dalam kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berkomunikasi lebih banyak lagi di luar forum ini untuk pengembangan Mina Eduwisata. Dan kami mohon maaf jika dalam menghantarkan acara ini ada yang kurang berkenan berkaitan apa yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud kami untuk menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan acara hari ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa mohon waktu sebentar untuk foto bersama di depan kameranya, Bapak dan Ibu. Iya, bisa Dek. Mungkin Dek Cahyo sebagai host. Ya,
bisa videonya di Pak Perbekal mungkin bisa sibuk, nggak apa-apa. Oke, untuk sesi pertama bisa deh, bisa dari sana nggak? Bisa, nggak saya di sini. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Sesi yang kedua, maaf izin. Yang ketiga nanti yang set oke 3 sip. Sudah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu, dan acara diseminasi hari ini atau inisiasi hari ini kami tutup secara resmi. Terima kasih Bapak. Jangan lupa absennya Bapak. Untuk semua kirang langkung, kirang purun. Pak. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Kali. Terima kasih Bu Camat. Ya, Bapak. Terima kasih Pak Dedi. Oke, Bu. Sudah. Ya. Oke, kita. Dia sukses ya. Sehat selalu. Ya, Ibu. Terima kasih banyak. Amade. Selalu. Jangan lupa protokol. Selamat siang nih lo. Siapa Pak? Bang Ibu. Bu Widi. Ya. Izin Lip ya. Ada lu sini. Iya, ada nih loh. Mudah-mudahan bisa Pak Dedi bisa ke Tabanan lagi saya. Jangan lihat udang galak yang di Tunggu. Kelungkung Pak ya, masih jalan di Kelungkung Pak. Pak di Tabanan, Pak. Tabanan. Dulu di itu yang udang galahnya itu. Hatchery-nya ya, saya pernah ke hatchery-nya. Izin Pak Lip, saya ininya ada kegiatan. Oh iya. Desri di ini. Ya, Pak. Izin live Pak Dedi. Terima kasih. Selamat siang. Ya, silakan. Terus